Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali pada kajian kitab Kifayatul Akhyar, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahmala syaikhu asya'a minha hajrul murtaddi li ajlil muslimin. Di sini ada beberapa hal yang tidak dibahas oleh penulis. Di antaranya adalah terkait dengan al-hajr yang masih dalam bahasan kita, yaitu hajrul murtaddi li ajlil muslimin, yaitu menahan atau tidak membolehkan orang yang murtad keluar dari Islam untuk bertransaksi atau tasarruf pada hartanya li ajlil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa min hadi antaranya juga hajrul rahin li ajlil murtahin. Di antaranya juga adalah menahan atau tidak membolehkan orang yang melakukan gadai itu untuk kemaslahatan siapa? Li ajlil murtahin, atau dalam kata lain juga li ajr rahan, ya untuk kemaslahatan gadai itu sendiri, ya karena dia masih terikat dengan pergadaian tersebut. Wa minha, di antaranya juga yang tidak masuk dalam pembahasan dalam tulisan penulis ini, al-hajru ala sayyidi fil 'abdil jani li haqqil majni alaihi. Demikian juga adalah menahan, tidak membolehkan kepada as-sayyid, pemilik budak, fil 'abdil jani, terhadap budaknya yang telah melakukan tindak kriminal. Kenapa di sini sayyid atau seorang pemilik budak tidak dibolehkan untuk melakukan tasarruf? Li haqqil majni alaihi, karena di situ ada hak orang yang menjadi korban daripada tindak kriminal atau jinayat yang dilakukan oleh si budak tersebut. Karena dia akan, si pemilik ini akan berhubungan, akan menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan masalah denda dan segala macam. Wa minha, di antaranya juga al-hajru 'alal warasati fit tarikati li haqqil mayyiti wa haqqi ashabil huquqi. Ya, juga di antaranya adalah menahan, tidak membolehkan seseorang, ya, 'alal warasah, seseorang yang menjadi ahli waris, ya, fit tarikah, di dalam harta warisan, karena di situ masih ada li haqqil mayyit, ya, hak mayit untuk diselesaikan, misalnya hutang piutangnya atau wasiatnya. Wa haqqi ashabil huquq, dan juga di situ ada hak daripada ashabul furud, misalnya mereka-mereka yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Maka seorang warasah, seorang ahli waris, tidak dibolehkan untuk melakukan tasarruf pada tarikah, pada harta warisan tersebut. Wa minha al-hajru 'alal mumtani'i min i'ta'id duyun idza kana maluhu zaidan 'ala qadri duyun wa talabahu al-mustahiqun. Di antaranya adalah menahan atau dibolehkan seseorang yang al-mumtani' min i'ta'id duyun, orang yang tidak mau memberikan hutang, apabila dia memiliki harta yang lebih, ya, melebihi daripada kadar hutang, ya. Wa talabahul mustahiqun, dan itu diminta oleh orang-orang yang berhak. Dzakarahu Rafi'i fi babil falas. Hal ini disebutkan oleh Imam Rafi'i dalam bab al-falas. Minha, di antaranya juga yang tidak dibolehkan untuk melakukan tasarruf pada amalnya, tidak melakukan transaksi, idza fasakhal mushtari bi'aibin, yaitu apabila seorang pembeli membatalkan jual belinya karena ada aib pada barang tersebut. Kana lahu habsul mabi'i ila qabdi tsaman, ya, bahwa baginya dia memiliki hak untuk menahan
barang yang dijual tersebut ila qabdi tsaman, sampai si penjual mendapatkan harganya. Wa yahjuru 'alal bai'i fi bai'ihi, dan dalam hal ini kalau ada aib barang yang dimiliki oleh si pembeli, yang didapatkan oleh si pembeli mendapatkan aib barang itu, maka dalam hal ini dihajar atau ditahan si penjual fi bai'ihi, dalam proses jual belinya. Wal halatu hadis, sementara kondisinya seperti itu karena dia sedang didapatkan pada barang itu adalah ada aib. Dzakarahu Rafi'i fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi anil mutawalli wa aqarra. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Rafi'i pada hukum barang yang telah dijual sebelum dibayar, dan juga ini pendapat dari Imam Mutawalli dan juga diakui pendapat ini. Sehingga di sini kalau ada aib barang, maka seorang penjual itu ditahan sementara untuk melakukan jual beli karena dia belum menyelesaikan proses ini, proses jual belinya, karena ada aib pada barang. Wa minha ad-darul lati istahaqqatil mu'taddatu an ta'tadda fiha. Jadi antaranya adalah rumah yang menjadi hak perempuan yang ditalak yang sedang menunggu iddahnya, masa menunggu setelah dia dicerai, di mana di situ dia melakukan masa menunggu atau iddah itu. La yajuzu bayruha. Nah, rumah yang digunakan sebagai tempat menunggu masa iddah ini tidak boleh dijual. Kenapa? Li ta'alluqi haqqil mar'ati biha. Karena di situ ada hak perempuan, masih ada hak perempuan si istri yang dicerai ini sedang menggunakan rumah tersebut. Idza kanat iddatuha bil hamli awil aqra. Apabila iddahnya itu iddah dicerai dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil, atau dengan 3 kali suci. Li'annal muddata ghairu ma'lumah, karena waktunya ini tidak diketahui. Ghairu ma'lumah. Qala al-ashab. Ini dikatakan oleh banyak ulama dalam mazhab. Wa minha al-hajru ala man ishtara 'abdan bi syartil i'taq. Di antaranya adalah menahan atau tidak membolehkan orang yang untuk bertasarruf pada hartanya, orang yang membeli seorang budak tapi dengan syarat akan dimerdekakan nantinya setelah dibeli. Fa innahu la yasihhu bai'uhu, karena dalam hal ini jual beli yang akan dilaksanakan tidak sah, harus dihajar, ditahan. Ya. Kenapa? Li'anna al-'itqa mustahiqun 'alaihi. Karena mustahaqun 'alaihi, karena proses pembebasan budak ini merupakan hak bagi si budak yang menjadi kewajiban dia untuk memberikannya. Namun ketika dikaitkan dengan jual beli, ini tidak dibolehkan, dengan syarat dia akan dimerdekakan. Karena akan ada kalau dibeli oleh orang tapi disyaratkan dengan dimerdekakan, berarti kan orang itu tidak akan bisa memanfaatkan si budak ini karena dia akan jatuh merdeka misalnya, ya, akan bebas maksudnya. Wa minha al-hajr 'ala al-musta'jiri fil 'ain allati istajara syakhsan 'ala al-'amali fiha. Demikian juga al-hajru terhadap atau menahan, tidak boleh tasarruf pada atau melakukan transaksi terhadap orang yang menyewa sebuah tempat fil aini misalnya atau barang allati istajara syakhsan, ya, di mana di situ dia mempekerjakan seseorang untuk bekerja fiha, pada ain tersebut. Ini juga tidak boleh karena ada kaitannya dengan orang yang telah ditugaskan untuk bekerja. Nah, sehingga misalnya dia proses sewanya itu mau dia hentikan atau mau dia apakan tidak boleh, karena
ada kaitan dengan orang yang bekerja di situ. Zakarahu Rafi'i fi hukmil mabi' qabla al-qabdi. Hal ini disebutkan oleh Imam Rafi'i pada hukum barang yang telah dijual sebelum mendapatkan al-qabd, yaitu mendapatkan bayarannya. Wa baqiya ghairu zalika, dan masih banyak yang lain yang terkait dengan ini. Kemudian selanjutnya qala wa tasarrufus sabi wal majnun was safih ghairu sahih. Tasarruf as-sabi maksudnya seorang yang tadi disebutkan, anak kecil, orang yang gila, was safih, orang yang sudah umur balik tapi tidak memiliki kelayakan untuk bertransaksi, bahwa tasarrufnya itu adalah ghairu sahih, dikatakan proses transaksinya atau pengelolaan keuangannya itu tidak benar kalau ada kaitannya dengan transaksi. La yajuzu tasarrufus sabiyyi, tidak boleh tasarruf seorang anak kecil, wa man fi ma'nah, atau yang semakna atau yang sama dengan dia, wal majnun wa man fi ma'nahu fi malihim, ya, dan juga orang yang gila yang sama, yang atau disamakan hukumannya dengan orang gila pada harta mereka, ya. Lianna adama sihhatit tasarruf huwa faidatul hadir, karena tidak sahnya tasarruf mereka ini adalah merupakan faedah tujuan daripada al-hajr. Jadi ketika seseorang yang disebutkan tadi, orang kecil, orang gila atau orang as-safi itu melakukan tasarruf apapun bentuknya, apakah dia ditugaskan oleh orang lain lalu ada kerugian yang ditimbulkan oleh dia, maka dia tidak diberikan beban apa-apa karena dia memang dihajar, tidak diperkenankan melakukan itu. Nah, sementara kalau ada yang orang mengklaim kerugian atas kelakuan mereka, maka mereka tidak diwajibkan untuk mengganti apa-apa. Yang salah adalah sudah tahu misalnya dia orang ini tidak pandai di dalam mentasarrufkan hartanya, misalnya seperti as-safih misalnya, lalu kita suruh dia, maka yang salah adalah yang memberikan tugas itu. Demikian yang terkait dengan tasarruf orang yang tidak memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi. Nah, yasihhu tadbirus sabi wa wasiyatuhu fi wajhin li'annahu ya'udu fa'idatu dzalika 'alaihi ba'da. Ada yang mengatakan bahwa tadbir itu adalah seseorang melakukan bahwa nanti kalau saya meninggal maka budak saya ini merdeka, ya, bebas begitu, tidak menjadi budak lagi. Nah, ini namanya tadbir. Apakah seorang anak kecil melakukan tadbir ini apakah sah atau tidak? Dalam satu pendapat mengatakan sah, ya. Demikian juga dengan wasiat, misalnya si anak kecil ini misalnya melakukan wasiat pada hartanya sepertiga, apakah ini sah atau tidak? Li'annahu ya'ud, kenapa dikatakan di sini sah dalam satu pendapat? Kenapa? Li'annahu ya'udu fa'idatu dzalika alaihi ba'da, karena faedahnya itu akan kembali kepadanya setelah dia meninggal. Tadbir, ya, membebaskan budak itu satu yang mulia, dan juga mewasiatkan hartanya sepertiga untuk diberikan kepada orang lain atau kepada ahli waris, itu adalah juga hal yang berfaedah untuk dia setelah meninggal. Wa amma as-safihu fakadzalika la yasihu tasarrufu. Adapun orang yang safih tadi, yang dikatakan safih adalah orang yang secara umur biologis dia sudah sampai balik, tapi kematangan akalnya belum ada sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi dengan baik. Fakadzalika la yasihu tasarrufu. Maka di sini dikatakan tidak sah tasarruf kelakuan dia terhadap hartanya itu, melakukan transaksi atau apapun namanya, itu tidak dibenarkan. Wa illa la batalat faidatul hajar. Kalau tidak, kalau diberikan, kalau dikatakan sah tasarrufnya orang yang safih, maka tidak ada faedah daripada al-hajar itu sendiri. Fala yasihhu bai'uhu wa la hibatuhu. Maka orang yang safih ini dia tidak sah kalau melakukan jual beli, dan juga tidak sah kalau melakukan hibah barang, melakukan hibah, ya. Wa kadzalika nikahu bi ghairi idznil wali. Demikian juga kalau nikahnya dia dengan tanpa seizin wali. Dalam hal ini
kalau seorang yang safi ini ya secara umur sudah balik tapi akalnya belum ini, kalau misalnya mau menikah tentu di sini ada izin wali yaitu orang tua. Wa kadza la yasihhu itquhu wa kitabatuhu. Demikian juga tidak sah kalau dia melakukan ingin memerdekakan budaknya atau kitabatuhu. Kitabah ini adalah budak melakukan untuk membeli dirinya, dia melakukan bayaran-bayaran secara berkala untuk sampai kepada satu harga kemudian dia jadi bebas. Nah, oleh yang orang safi yang tadi dikatakan tidak yang sudah berumur balik tapi belum memiliki kematangan akal, dia tidak bisa melakukan hal itu. Wa fi wujaihin, di dalam pendapat yang sangat tidak kuat gitu ya, yang fudu idquhu fi marad mautihi tagliban li hajril marad. Ada yang mengatakan juga bahwa sah kalau dia melakukan memerdekakan budaknya, tapi ketika dia hendak meninggal, ini yang safih ini, ya, hendak meninggal karena sebagai tagliban li hajril marad, ya, karena di sini ada unsur karena ada uzur yaitu sakit, maka dia diberikan hak itu. Nah, tapi ini pendapatnya tidak terlalu kuat. Wa fi wajhin, dalam pendapat yang lain juga, annahu yanfudu tasarrufuhu fi mawdi'in la waliya fihi wala wasiya wala hakima. Ya. Nah, dalam pendapat yang lain juga ada mengatakan sah ya transaksinya itu pada transaksi atau proses tasarruf pada amalnya yang tidak ada wali, itu tidak ada menggunakan wali dan juga tidak berhubungan dengan wasiat dan juga tidak ada terkaitan dengan hakim. Ila an yalhaqahu nazru walin fa yudrab alaihi al-hajj, kecuali kalau dia nanti itu ini dikaitkan atau ditemukan dia dengan pengawasan dari walinya, maka saat itu juga al-hajru itu berlaku. Ini yang dikatakan bahwa tasarruf orang as-safi itu secara umum ya tetap tidak sah. Tapi beberapa tadi yang dikatakan pendapat-pendapat ya dan ini juga tidak terlalu kuat seperti itu. Beberapa hal yang terkait dengan al-hajru terhadap 3 orang tadi, yaitu pertama pada as-sobi, anak kecil, kemudian al-majnun, orang gila, dan juga as-safi, orang yang secara umur dia sudah sampai umur balik tapi belum memiliki kematangan akal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.